Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elindia Syafitri, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Perencanaan Pariwisata ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Identifikasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari sebagai destinasi wisata di Kepulauan Darawan, Kabupaten Berau. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Dedi Nur Rahman dengan NIM 08191015 dan saya Vanessa Zara dengan NIM 08191026 dan yang terakhir yaitu Karisma Inaya Salsabila dengan NIM 08191037. Adapun outline yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga gambar umum, yang keempat analisis kawasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi wisata yang sangat berlimpah, baik dari potensi keindahan alam, kultur, budaya leluhur, suku bangsa, bahasa, kuliner, dan masih banyak lagi. Untuk potensi wisata di Indonesia memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan industri. Besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dan nasional, serta pengembangan wilayah membuat pemerintah berharap akan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pulau Derawan merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang memiliki sejumlah daya tarik objek wisata yang menarik. Salah satunya yaitu keindahan bawah lautnya yang diminati banyak wisatawan nasional maupun mancanegara, terutama para penyelam. Adapun beberapa ekosistem laut yang ada di Kepulauan Derawan ini seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, dan juga terdapat spesies lainnya yang dilindungi seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Namun dari berbagai macam potensi yang dimiliki Pulau Derawan, objek wisata ini masih tetap memiliki beberapa permasalahan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana permasalahan perencanaan pariwisata di Pulau Derawan. Yang kedua bagaimana analisis dan identifikasi perencanaan pariwisata di Pulau Derawan. Yang ketiga bagaimana rekomendasi terkait hasil analisis dan identifikasi permasalahan di Pulau Derawan Kabupaten Berau. Lalu kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan pariwisata di Pulau Derawan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi perencanaan pariwisata di Pulau Derawan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui rekomendasi yang penyelesaian. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pariwisata, di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi. Adapun jenis pariwisata menurut James berdasarkan motif tujuan perjalanan yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pleasure tourism, di mana jenis pariwisata ini dilakukan oleh para wisatawan yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur mencari udara segar atau refreshing untuk menikmati keindahan panorama alam yang bisa membuat para wisatawan tersebut menjadi tenang dan juga dapat menikmati perjalanannya. Selanjutnya recreation tourism, di mana jenis pariwisata ini dilakukan untuk memanfaatkan hari libur mereka untuk beristirahat, memiliki kesegaran jasmani dan rohaninya, dan menyegarkan diri dari kesalahannya. Biasanya rekreasi ini dapat dilakukan pada tempat yang menjamin kenikmatan dan juga keindahan alamnya. Selanjutnya cultural tourism, di mana jenis pariwisata ini biasanya ditandai oleh adanya rangkaian acara seperti mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda. Selanjutnya pariwisata untuk olahraga atau sport tourism, di mana jenis pariwisata ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu big sport event, di mana jenis pariwisata ini seperti olahraga besar seperti olimpiade, juara tinju dunia, dan lainnya yang menarik perhatian bagi para penonton atau penggemar olahraga. Lalu yang kedua yaitu sporting tourism, yang dimana jenis pariwisata ini biasanya merupakan pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan belajar seperti mendaki gunung, berkuda, memancing, dan lainnya juga. Kemudian yaitu business tourism, di mana jenis pariwisata ini merupakan bentuk sebuah professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan sebuah pekerjaan atau jabatan. Lalu yang terakhir yaitu convention tourism, di mana jenis pariwisata ini banyak diminati oleh para wisatawan mancanegara karena ketika diadakan suatu konvensi atau pertemuan, maka akan banyak peserta yang datang untuk tinggal dalam jangka waktu yang tertentu di negara yang mengadakan konvensi tersebut. Komponen pariwisata yang pertama itu terdapat atraksi. Atraksi merupakan daya tarik tertentu yang dapat menarik minat wisatawan. Aksesibilitas merupakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan. Yang ketiga yaitu ada amenitas, merupakan fasilitas pendukung. Yang keempat yaitu terdapat penginapan berupa homestay, villa, pondok wisata.
Yang kelima yaitu ada aktivitas yang merupakan kegiatan yang saling berhubungan terhadap destinasi wisata. Yang keenam terdapat layanan pendukung, merupakan pemberian kebijakan dari pemerintah atau pengelola. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka ini terdapat perencanaan pariwisata dan pengembangan pariwisata. Perencanaan pariwisata ini merupakan proses penetapan visi misi melalui tahapan yang berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan. Tidak dilaksanakan untuk tujuan yang jangka pendek, tetapi jangka panjang dengan memperhatikan arah pembangunan. Sedangkan untuk pengembangan pariwisata sendiri merupakan daya tarik wisata yang dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Selanjutnya yaitu pariwisata dan lingkungan binaan. Hubungan pariwisata dengan lingkungan binaan yaitu fasilitas dan infrastruktur yang terdapat dalam pariwisata termasuk ke dalam lingkungan binaan. Pariwisata juga dapat berdampak pada lingkungan binaan. Lingkungan binaan merupakan salah satu daya tarik wisata. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Dalam pariwisata, hubungan destinasi pariwisata terhadap sosial budaya memiliki hubungan yang erat karena pada umumnya, perkembangan pariwisata menjadi sarana pelestarian nilai kebudayaan pada suatu kawasan dengan aset budaya yang beragam. Selanjutnya yaitu gambaran umum wilayah. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan keunikan serta kekhasannya. Pulau Derawan merupakan salah satu wisata unggulan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Derawan sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Berikut ini merupakan peta administrasi Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya yaitu terdapat gambaran potensi dan masalah. Yang pertama yaitu penyu hijau. Penyu hijau merupakan satwa langka yang menjadi ikon di Kabupaten Berau. Permasalahan penyu hijau yang ada pada saat ini yaitu terancam punah karena telurnya dikonsumsi oleh masyarakat lokal dan dijual kepada pengunjung. Yang kedua yaitu padang lamun dengan potensi di Kepulauan Derawan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai biota laut. Dengan permasalahan yaitu aktivitas masyarakat lokal yang membuang jangkar pada area padang lamun membuat padang lamun banyak yang rusak. Yang ketiga yaitu terumbu karang. Potensi terumbu karang menjadi benteng pertahanan dan perlindungan pulau dari ombak laut. Dengan permasalahan yaitu masyarakat lokal yang mencari cara praktis untuk memperoleh ikan dan menggunakan bahan peledak dan aktivitas transportasi seperti speedboat dengan kecepatan tinggi dapat merusak terumbu karang. Yang ketiga yaitu panorama alam. Dengan potensi Kepulauan Derawan yaitu memiliki panorama alam yang indah. Namun permasalahan yang ada yaitu kondisi panorama saat ini mulai terganggu dengan akomodasi yang melebihi daya tampung. Yang terakhir yaitu ikan karang. Dengan potensi yang dimiliki Kepulauan Derawan yaitu terdapat ikan kerapu yang terdapat di areal karang. Permasalahan yang ada yaitu menurunnya populasi karena aktivitas dari masyarakat lokal yang ingin menggunakan cara cepat untuk memperoleh ikan dengan bahan peledak yang dapat merusak ekosistem dari ikan kerapu itu sendiri. Selanjutnya itu terdapat analisis kawasan. Yang pertama, analisis perencanaan pariwisata. Jenis pariwisata dalam destinasi Pulau Derawan adalah perpaduan antara pariwisata memberikan rasa kenyamanan, rekreasi, dan kebudayaan, di mana melalui jenis pariwisata tersebut dapat diketahui melalui berbagai macam penawaran yang diberikan kepada pengunjung, berupa pemandangan menghadap lautan yang luas, dan memberikan suatu pengalaman berupa penyelam bersama biota laut yang langka. Sebagaimana pada landasan dokumen kebijakan perencanaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau tahun 2014 tahun 2034 menjelaskan bahwa pada pasal 35 menjelaskan kawasan peruntukan pariwisata melibatkan keberadaan Kepulauan Derawan sebagai salah satu destinasi wisata yang telah ada dan sedang dikembangkan baik sebagai wisata alam atau ekowisata dan wisata bahari. Selanjutnya adalah analisis dampak sosial budaya di lingkungan binaan, di mana untuk lingkungan binaan di Kabupaten Berau termasuk dalam skala nasional dengan lokasi yang terletak di Kabupaten Berau itu sendiri yang memiliki karakteristik campuran, di mana masyarakat itu mulai membangun losmen, homestay, tour travel, dan pendopo untuk menunjang fasilitas pariwisata di Kepulauan Berau tersebut, yang dimana memiliki guna sebagai pengembangan ekonomi mereka. Lalu untuk bagian budayanya adalah untuk suku asli Berau adalah suku Banua dan suku Bajau yang saat ini kebanyakan bernomisili di pesisir pantai Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang dimana memiliki ciri khas kebudayaan yang merupakan tari daling sebagai salah satu kebudayaan dari suku Bajau, yang dimana dilakukan pada saat acara pernikahan, dan tarian igal-igal dilakukan pada saat acara pesta laut.
Selanjutnya adalah analisis komponen pengembangan daya tarik wisata, di mana untuk komponen pertamanya adalah atraksi, di mana untuk atraksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu atraksi wisata alam dan atraksi wisata buatan. Di mana untuk atraksi wisata alam sendiri itu adalah berupa penyu hijau sebagai satwa langka yang bertelur di pinggir pantai di malam hari, serta terdapat padang lamun yang menjadi habitat serta jaringan makanan dari penyu hijau. Kemudian terdapat terumbu karang yang beragam dan memiliki banyak jenisnya yang didukung oleh adanya beberapa jenis ikan karang seperti ikan kerapu dan masih banyak lagi. Lalu untuk selanjutnya adalah atraksi wisata buatan, di mana untuk pada kawasan Pulau Derawan sebagai destinasi wisata dalam negeri yang masih mengusung nilai kebudayaan yang cukup tinggi, di mana terdapat dua jenis tarian yang menjadi ciri khas, yang di mana untuk sebelah kiri adalah tarian igal-igal dan sebelah kanan adalah tarian daling oleh suku Bajau. Komponen selanjutnya adalah komponen aksesibilitas, di mana pada aksesibilitas sendiri itu adalah merupakan kondisi jalan dan transportasi, yang dimana untuk transportasi sendiri itu masih terbatas karena hanya dapat dilalui oleh jalur darat dan tidak memiliki angkutan umum, serta untuk jalur udaranya hanya dapat dilalui oleh bandar udara. Kemudian untuk kondisi jalannya itu masih rusak dan masih banyak yang berlubang, dan juga tidak semua itu teraspal dengan baik ataupun tersementisasi. Selanjutnya adalah komponen amenitas dan pendukung yang memiliki 6 macam jenis. Yang pertama adalah lodgement, yang dimana adalah merupakan penginapan yang lebih murah namun memiliki fasilitas lebih minim. Selanjutnya adalah resort, yang dimana adalah penginapan yang cukup pricey atau mahal namun memiliki berbagai macam fasilitas dan kegiatan yang lebih mumpuni dan lebih menjual tentunya. Selanjutnya adalah homestay, di mana homestay adalah sebuah rumah yang disewakan oleh masyarakat sekitar untuk penginapan turis. Pada saat itu juga pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional, homestay digunakan sebagai tempat tinggal para atlet, sehingga setiap homestay yang berada di sana itu dicat berwarna hijau. Selanjutnya adalah dive center, itu merupakan tempat snorkeling atau pusat penyelam. Selanjutnya adalah PT Mitra Bali Tour and Travel, yang dimana adalah PT yang menaungi berbagai kegiatan tour and travel. Dan selanjutnya adalah toko oleh-oleh yang menjual berbagai macam kerajinan dan barang-barang khas dari Kabupaten Berau itu sendiri, serta Derawan. Komponen selanjutnya adalah activity, di mana untuk activity sendiri kita terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah snorkeling, di mana snorkeling sendiri merupakan kegiatan yang menjadi kegiatan utama dalam kegiatan pariwisata ini, di mana para pengunjung bisa menyelam bersama para biota laut lainnya dan bisa melihat berbagai macam jenis terumbu karang yang ada di dalam ekosistem laut ini. Lalu selanjutnya adalah penangkaran penyu hijau, di mana untuk penangkaran penyu hijau sendiri itu dilakukan oleh satu lembaga swadaya masyarakat seperti WWF, itu dalam rangka untuk mengembangkan dan melestarikan penyu yang mulai langka. Selanjutnya adalah komponen layanan pendukung atau auxiliary service, yang dimana terdiri dari dua macam, yaitu adalah POK Darwis dan WWF. Untuk POK Darwis sendiri merupakan kelompok sentra wisata yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Berau dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di Kabupaten Berau sendiri, terutama pada Kepulauan Derawan, dalam mengembangkan skill yang mereka miliki agar tidak terlalu bergantung pada kegiatan yang seperti pengembangan akomodasi seperti penginapan yang terlalu banyak di sepanjang pesisir pantai, dengan mengembangkan berbagai potensi seperti memanfaatkan limbah pantai seperti kulit kerang dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah WWF, itu merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat seperti POK Darwis, namun WWF sendiri itu lebih mengembangkan suatu kebijakan agar dapat mengembangkan dan melestarikan ekosistem laut agar tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini. Selanjutnya analisis interpretasi pengembangan daya tarik wisata. Yang pertama itu jenis kegiatan, di mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan terhadap program interpretasi melalui destinasi wisata yang ada di Kepulauan Derawan. Yang pertama itu snorkeling, di mana kegiatan yang pertama menyelam bersama biota laut, melihat terumbu karang yang beragam jenisnya. Lalu yang kedua yaitu ada program pelestarian ekosistem laut, di mana kegiatannya melakukan penangkaran penyu hijau yang langka, budidaya ikan karang, dan juga melihat proses reproduksi penyu hijau bertelur di malam hari. Lalu yang ketiga yaitu menelusuri pesisir pantai, di mana kegiatan yang pertama yaitu menikmati matahari terbenam, berfoto di pesisir pantai, menikmati hamparan pasir putih, dan juga berkunjung ke Pulau Gusung Pasir Song, lalu menggunakan speedboat. Lalu yang terakhir yaitu program interpretasi hiburan budaya, di mana kegiatannya yaitu menikmati tarian yang diadakan pada hari Sabtu yang ditetapkan sebagai Hari Budaya dengan adanya tarian daling dan juga igal-igal.
Kemudian target pengunjung, di mana berdasarkan lokasinya yang cukup jauh dari permukiman masyarakat, adapun target pengunjung pada destinasi wisata Kepulauan Derawan adalah wisatawan domestik menengah ke atas dan juga wisatawan mancanegara. Hal ini berdasarkan adanya keinginan dari wisatawan untuk mencari suatu hal yang baru dalam rangka memperbaiki kondisi jasmani maupun rohaninya. Kemudian adapun tema interpretasi, di mana sebagai destinasi wisata yang merupakan destinasi dengan kelebihan terdapat pada kepulauan yang memiliki keberagaman alam. Adapun tema yang dapat digunakan pada konsep pengembangan pariwisata ini yaitu destinasi pariwisata bahari di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau sebagai ekowisata bernilai ekonomi tinggi melalui penawaran berbagai fasilitas yang nyaman dan tentram serta memberikan pengalaman terhadap pelestarian ekosistem laut. Selanjutnya adalah bentuk dan media interpretasi, di mana untuk media interpretasi yang digunakan dalam mewadahi kegiatan ini adalah dalam berupa tur perjalanan terpadu ataupun paket wisata yang dimana memiliki kelebihan, di mana dapat memberikan rekomendasi pengalaman terbaik pada wisatawan melalui tur pemandu yang lebih terstruktur kegiatannya. Selanjutnya adalah waktu kegiatan, di mana untuk waktu kegiatan sendiri memiliki estimasi yang berkisar 3 hingga 5 hari, yang itu sudah paling lama, di mana memiliki kegiatan yang terstruktur karena ini adalah suatu paket wisata yang dimulai dari pagi hari hingga malam hari, hingga keesokan harinya juga. Lalu selanjutnya adalah estimasi biaya, di mana untuk biaya tersebut dalam kegiatan pariwisata ini memiliki estimasi biaya yang dapat dikeluarkan sebesar Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000, yang dimana menggunakan transportasi speedboat biasanya. Lalu untuk biaya penginapannya seperti penyewaan resort dan biaya yang perlu dikeluarkan itu mulai dari Rp700.000 hingga Rp1.700.000 tergantung kelas penginapannya juga. Bab selanjutnya adalah penutup. Jadi kesimpulannya adalah pariwisata memiliki bagian terpenting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui berbagai kegiatan maupun fasilitas yang tersedia di pariwisata itu sendiri, terutama pada Pulau Derawan dengan daya tarik tinggi berupa pemandangan yang memanjakan mata di daratan maupun lautan dengan memiliki berbagai macam jenis biota laut maupun ekosistem di lautan, serta terdapat keberagaman budaya leluhur yang telah ada sejak zaman dahulu. Namun, kegiatan pariwisata ini juga masih memiliki ancaman yang berasal dari kegiatan masyarakat lokal itu sendiri, di mana berupa kegiatan yang seperti akomodasi yang tidak terkendali karena kurangnya pengembangan ataupun pelatihan terhadap masyarakat lokal dalam sisi pengembangan ekonomi, di mana masyarakat harus memiliki kerjasama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat seperti WWF untuk melestarikan kawasan lautan serta ekosistemnya, dan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dalam membantu mengembangkan masyarakat lokal melalui berbagai pelatihan dan pengembangan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di suatu kawasan harus mengetahui terlebih dahulu kondisi existingnya serta budaya dan sosial masyarakat setempat, di mana masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola kawasan wisatanya. Untuk pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan itu juga sangat penting bersama pemangku lainnya dalam membuat landasan kebijakan yang tidak hanya berorientasi kepada pelestarian biota laut ataupun ekosistem lautan maupun daratan, tapi juga terhadap pengendalian bangunan yang berada di Pulau Derawan agar dapat terkendali. Lalu untuk lesson learned-nya adalah adapun dalam pelaksanaan ini untuk kegiatan pariwisata itu yang maupun berunsur alam serta kebudayaan harus memperhatikan dahulu yaitu kondisinya secara nyata melalui berbagai landasan hukum ataupun kebijakan yang mengikatnya, serta diperlukan adanya pengendalian bangunan terhadap kawasan pariwisata agar dapat mempertahankan nilai leluhur dan estetika pada kawasan tersebut agar dapat menjaga kondisi alam serta kebudayaan yang tetap lestari. Berikut adalah brosur yang dimana menjelaskan tentang kawasan pariwisata wisata bahari Pulau Derawan, yang dimana di sini dijelaskan tentang latar belakang Pulau Derawan, di letak Pulau Derawan sendiri di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terdapat petanya juga, dan di sini juga dijelaskan tentang atraksi wisata dan jenis kegiatan yang terdapat pada kegiatan pariwisata di Pulau Derawan ini. Dan selanjutnya untuk bagian brosur di sebelahnya itu adalah pada wisata bahari Pulau Derawan, di mana menjelaskan tentang flora dan fauna yang dapat dilihat pada gambar berikut, serta kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, serta terdapat akomodasi wisata yang terdapat pada Kepulauan Derawan serta paket wisata yang ditawarkan pada kawasan tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini.